Halo Sobat GPS, gimana kabarnya? Ketemu lagi dalam sesi Q&A GPS Channel kali ini. Bersama saya Alexandria, Sobat GPS bisa panggil saya Lexi. Hari ini kita ada pertanyaan apa ya Mas Bro? Miss Lexi, kemarin saya ngeliat salah satu speaker, pembicara yang dia menyampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dihafal, ada yang ditulis, ada yang menggunakan media slide presentasi. Basicnya kan sama, Miss, public speaking. Tapi kok beda-beda ya? Memang ini kadang suka membingungkan, katanya public speaking, tapi kok cara nyampainya beda-beda, itu namanya bukan public speaking dong. Padahal sama-sama public speaking. Karena dalam public speaking, kita mengenal ada 4 metode penyampaian. Penyampaian yang pertama adalah manuskrip atau membaca naskah. Jadi biasanya Sobat GPS ngeliat nih, kalau misalnya dalam forum besar, acara formal, kok kadang suka baca ya? Nah, memang ada. Public speaking itu penyampaiannya adalah dengan cara baca. Biasanya naskah itu disiapkan jauh-jauh hari. Jadi ada yang penulis naskah, kadang presenter itu yang menulisnya, atau mungkin meminta orang lain untuk menuliskan naskah itu. Tapi yang pasti, Sobat GPS harus membacanya pada saat presentasi dimulai. Biasanya kekurangan dari presentasi manuskrip ini susah untuk improvisasi, karena gimana pun harus sesuai dengan teks yang sudah dibuat. Tapi mungkin Sobat GPS bisa coba ini dan bandingkan dengan metode penyampaian lainnya. Tips yang kedua adalah memory. Berbicara dengan metode penyampaian ingatan, pakai ingatan sendiri. Biasanya metode penyampaian ini adalah harus Sobat GPS yang pinter ngapal, jago ngehafalnya, karena kalau enggak biasanya suka lupa di tengah-tengah. Tapi banyak kejadian sih, ada yang berhasil, ada juga yang suka ngeblank dia di tengah-tengah. Nah, cara penyampaian dengan mengandalkan memori atau ingatan ini cukup beresiko. Kenapa? Karena biasanya textbook banget, biasanya sama dengan apa yang sudah disiapkan, karena kan menghafal. Dan biasanya juga susah untuk improvisasi. Cara mudahnya biar nggak terlalu berat, coba ditulis deh poin-poinnya. Itu akan memudahkan Sobat GPS semua kalau misalnya memang ternyata mau menghafal. Tips yang ketiga, cara penyampaian extemporaneously, atau cara penyampaian yang memang waktunya singkat, tapi nggak sesingkat impromptu juga yang memang pada saat itu harus langsung bisa. Extemporaneously ini merupakan metode penyampaian yang memang hanya mencatat poin-poinnya saja, tapi nggak menghafal juga. Jadi biasanya digunakan untuk orang-orang atau Sobat GPS yang punya jam terbang yang tinggi, udah terbiasa untuk presentasi. Jadi dilihat aja, diingat-ingat kira-kira mau menyampaikan apa, ditulis di cue card atau kertas kecil, poin-poinnya apa yang disampaikan. Sobat GPS harus pinter-pinter untuk bridging kalau misalnya mau pakai metode penyampaian yang ini. Artinya bridging ini adalah gimana caranya untuk menyambungkan poin satu ke poin selanjutnya, biar poin satu dengan poin lainnya bisa nyambung. Dan yang pasti, poin yang udah dibuat oleh Sobat GPS itu harus disiplin dilakukan, karena kalau enggak, resikonya adalah presentasi Sobat GPS akan melebar. Tips yang keempat adalah bicara spontan atau impromptu. Nah, ini dia. Ini yang bisa dibilang cukup menantang dan kadang-kadang orang bilang ini adalah cara menyampaikan presentasi yang paling menantang. Kenapa? Karena Sobat GPS nggak punya waktu yang banyak untuk menyiapkan presentasinya. Spontan, dan ini butuh jam terbang yang tinggi. Gimana caranya kita melatih kepekaan dan spontanitas kita pada saat langsung ditunjuk untuk jadi presenter, menyampaikan presentasi pada saat itu juga. Caranya mudah, Sobat GPS cukup tarik napas dan mintalah 5 menit, 10 menit untuk kasih waktu aja sejenak mengumpulkan poin-poin apa yang ada di dalam pengetahuan skill teman-teman. Buat itu jadi poin. Dan setelah itu sampaikan. Itulah cara penyampaian impromptu. Gimana? Mudah kan? Setelah tahu 4 tips ini, kita bisa bilang bahwa banyak banget cara penyampaian dalam public speaking. Dan mungkin Sobat GPS juga punya, selain 4 ini, kira-kira apa lagi ya cara penyampaian public speaking yang mungkin Sobat GPS suka sampaikan.
Ganesha Public Speaking sendiri punya kelas impromptu speech. Artinya, jadi Sobat GPS bisa terus berlatih gimana sih caranya melatih kepekaan dan spontanitas kita pada saat harus presentasi mendadak. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A selanjutnya. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.